Aku ular yang malang. Jika seseorang menyebutku, kalian pasti berkata, "Auzubillah." Tenanglah, aku masih jauh. Aku tidak akan mengusikmu. Aku tidak akan mengganggumu. Aku hanya ingin bercerita kepadamu. Aku hidup sejak dahulu kala. Dulu rumahku tidak lebih hanya sebuah lubang di sebuah dinding rumah di kota Mekah yang bernama Zar an-Nazwah. Orang-orang Quraisy sering berkumpul di tempat itu untuk membicarakan berbagai masalah. Suatu hari aku keluar dari rumahku. Aku melihat seseorang yang berpakaian serba hitam. Ketika aku lihat wajahnya, aku segera mengenalnya. "Engkau iblis ya?" sapaku. "Diam, aku tidak mau ada orang yang mendengar kata-katamu," jawabnya. "Mengapa kau di sini?" tanyaku. "Aku ingin membunuh Muhammad. Aku ingin menghindari dia dari dia." "Kau tahu, di hati Muhammad akan memancarkan cahaya yang membuat mata bangsaku buta. Muhammad akan mengubah dunia ini dan aku tidak punya tempat lagi," ujar iblis. Iblis terdiam. Kemudian ia bertanya, "Wahai ular, maukah kau membantuku?" Aku memandangnya beberapa saat lamanya tanpa berkata sepatah kata pun. Dahulu aku memang pernah membantunya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Sejak itulah semua manusia membenciku. Bahkan ketika mereka melihatku, mereka akan lari ketakutan karena gigiku yang berbahaya. Sebenarnya aku ingin memperbaiki citra diriku. Aku ingin menjauhkan iblis dari Muhammad. Aku juga ingin menjauhi Muhammad dan tidak mau mengganggunya. Akan tetapi, pada saat itu aku mendengar sekelompok orang datang ke rumahku ini. Mereka sedang membicarakan suatu masalah. Aku segera masuk dan bersembunyi. Aku mengintip dari celah-celah. Aku melihat mereka duduk dan berbincang-bincang. Aku mencuri dengar pembicaraan mereka. "Bagaimana pendapat kalian kalau kita masukkan saja Muhammad ke penjara?" usul salah seorang di antara mereka. "Dia pasti dapat lari," saut iblis. "Kalau begitu, kita usir saja," usil yang lainnya. "Pasti dia akan kembali," sanggah iblis. Setiap orang mengeluarkan pendapatnya, tapi tidak ada juga kesepakatan. Akhirnya iblis yang memutuskan. "Sekarang, setiap suku memilih salah seorang wakilnya. Kita akan pergi ke rumah Muhammad dan beramai-ramai. Kita kepung rumahnya. Kalau dia keluar, langsung kita serbu," kata iblis. Semua orang yang hadir setuju dengan usul iblis. Mereka segera pergi ke rumah Rasulullah SAW. Aku keluar dan ikut pergi ke rumah Muhammad. Pada malam yang gelap, aku merayap menuju rumah Muhammad. Kulihat mereka mengepung rumah Muhammad. Salah satu di antara mereka mengintip rumah Muhammad dari celah-celah. Dia melihat di tempat tidur Muhammad tanpa ada seseorang yang sedang berselimut. Tiba-tiba terjadilah sesuatu yang ajaib. Tumit kaki orang-orang yang mengepung rumah Muhammad itu terasa berat dan tidak bisa digerakkan. Demikian juga aku. Tiba-tiba aku tidak bisa berjalan. Tak lama kemudian, kami semua mengantuk dan tidur pula sekali. Malam itu kami semua terlelap sampai pagi. Ketika fajar menyingsing kami bangun. Kami segera mengintip kembali ke rumah Muhammad. Ternyata orang yang berselimut itu adalah Ali bin Abi Thalib, anak paman Muhammad. Dialah pemuda yang pemberani. Dia tidak takut tidur di tempat tidur Muhammad. Ketika Ali keluar, mereka semua menanyakan tentang Muhammad. "Siapa kau? Mengapa kau tidur di tempat tidur Muhammad? Kemana Muhammad? Di mana Muhammad?" tanya mereka kepada Ali. "Saya tidak tahu," jawab Ali. Pada saat itu Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar telah meninggalkan Mekah, tempat mereka dihina dan disiksa. Ketika itu datanglah iblis. Setelah tahu apa yang terjadi, iblis marah. "Mengapa bisa lolos? Kejar mereka," perintah iblis. "Wahai ular, mengapa kau tidak menghadangnya?" hardik iblis. "Dia telah mendahului aku," jawabku. "Engkau harus bisa mengerahkan teman-temanmu untuk mengejar Muhammad," perintah iblis. Iblis melihat kuda Suraqah bin Malik. "Hai kuda, kau harus segera cari Muhammad.
Kau dan tuanmu akan mendapatkan hadiah yang banyak, kata iblis. Ketika Muhammad tiba di Gua Sur, teman-temanku telah menanti kedatangannya. Mereka hendak menggigit Muhammad sesuai dengan perintahku dan perintah iblis. Abu Bakar ternyata telah berjaga-jaga. Dia merobek bajunya dan menyumbat semua lubang yang dapat kami lalui. Hanya ada satu lubang yang masih tertinggal. Maka dia letakkan tumitnya untuk menyumbat lubang itu. Ketika itu, Muhammad sedang tidur di pangkuan Abu Bakar. Salah satu temanku berhasil menggigitnya. Abu Bakar kesakitan. Dia menangis. Air matanya jatuh ke pipi Muhammad. Muhammad terbangun. "Apa yang telah terjadi, sahabatku?" tanyanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar menunjukkan tumitnya yang terluka. Muhammad segera mengusapnya. Tumit Abu Bakar sembuh seketika. Abu Bakar dapat berdiri dan dapat melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Aku dan teman-temanku tidak mampu menghadangnya. Ya, akulah ular yang malang yang dapat diperdaya oleh iblis. Sungguh Allah telah menyelamatkan Rasul-Nya dari iblis dan teman-temanku juga aku.